Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan memasuki malam yang pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita yakin semua umatnya Nabi Muhammad di malam-malam ini akan banyak berdoa kepada Allah, akan banyak beramal kepada Allah, dan semua punya hajat kepada Allah. Kita saling mengingatkan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang paling penting, yang terutama dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan jiwa mulai awal penciptaannya Allah sampai nanti kembali kepada Allah, masa atau waktu yang pendek dan paling berbahaya, yang paling menentukan dalam kehidupan seseorang adalah saat sakaratul maut. Itu saat yang paling menentukan dalam kehidupan seseorang. Apakah kita akan selamat atau kita akan masuk golongan orang-orang yang celaka. Nah, ini permintaan yang sangat penting dilakukan di bulan puasa ini. Apapun yang kita minta kepada Allah, ya, tetapi ujung daripada kehidupan kita ini, kita terjatuh, ya, terpeleset, dan itu tempat atau saat sakaratul maut itu adalah tempat pertempuran yang paling penting, ya, antara manusia dengan malaikat dengan iblis. Malaikat akan datang menolong kita, ataukah iblis yang berhasil mengkacaukan, menyelewengkan seseorang untuk menjadi temannya nantinya di alam setelah melewati alam kehidupan dunia ini. Dan untuk itulah kita minta kepada Allah, minta husnul khatimah, minta saat sakaratul maut kita husnul khatimah, kita diizinkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada gangguannya iblis atau setan di saat-saat yang paling penting dalam kehidupan kita itu. Dan insya Allah para leluhur, orang-orang tua kita yang telah kembali di alam barzah akan diizinkan oleh Allah untuk mendampingi seseorang saat sakaratul maut. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesadaran saat sakaratul maut, diberikan bantuan oleh Allah saat sakaratul maut. Saat itu adalah saat yang paling berat, ya, ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Kita bisa menyaksikan kemudahan. Sebetulnya saat-saat itu mungkin kita melihatnya detikan, bisa menitan, bisa harian. Tapi orang yang mengalaminya itu akan mengalami waktu yang sangat panjang. Karena sebelum berpisah antara roh dengan jasad ini, dia melihat semua yang telah masa lalunya. Dan kita menyaksikan rata-rata orang yang dicabut rohnya itu akan melihat ke atas, ada yang keluar keringat dingin dan bermacam-macam. Rasul SAW mengabarkan kepada kita betapa sakitnya sakaratul maut itu. Dan karena sakitnya itu Rasulullah SAW di saat yang paling genting itu meminta kepada Allah supaya Allah meringankan sakit umatnya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita menyaksikan banyak sekali, ya, orang-orang soleh, umatnya Nabi Muhammad yang sangat ringan pada saat sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah. Kita tidak bisa membayangkan sakitnya sakaratul maut. Ada yang meriwayatkan seperti tusukan pedang, 1000 pedang, 100 pedang, 300 pedang. Berbagai-bagai riwayat menceritakan masalah ini. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana roh pada saat jalan itu dari kaki
berdiri bulu rambutnya orang-orang yang akan sakaratul maut itu satu persatu. Setiap tempat dalam diri kita ini akan mengalami sakaratul maut. Contoh yang paling ringan yang kita bisa merasakannya adalah seperti orang yang kena api panas di tangan atau di mana saja. Itu matinya sel-sel tubuh itu, sakitnya seperti itu. Dan sakaratul maut seperti itu. Ada yang juga meriwayatkan seperti orang yang dimasuki oleh dari mulutnya semacam pohon ataupun batangan berduri, dan dari duri itu dicabut, dikeluarkan dari mulutnya. Itu suatu hal yang sakit, yang luar biasa sakitnya. Tetapi ada orang-orang yang karena amalan-amalannya, karena perbuatannya diizinkan oleh Allah mendapatkan keringanan, melihat para leluhurnya, orang-orang soleh, para wali-wali, dan ada yang diberi rezeki oleh Allah, ditampakkan tempatnya nanti di alam surga. Ada yang diberi rezeki oleh Allah bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga rohnya tidak sabar untuk keluar, segera ingin lari menuju ke tempat yang baru, yang menikmat itu. Dan ini harusnya menjadi cita-cita kita, harapan kita, doa kita di saat-saat bulan Ramadan ini. Saat Allah mengabulkan segala macam doa, saat Allah mengampuni orang-orang itu. Dan kita kenal, kita tahu Rasul SAW paling banyaknya berdoa ya dalam kehidupannya sehari-hari adalah dengan ucapan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, Rasulullah minta perlindungan dari api nerakanya Allah. Rasulullah telah melihat saat Mi'raj api neraka itu bagaimana dahsyatnya. Juga ayat Quran telah menjelaskan bagaimana rohnya orang kafir yang dipukul-pukul oleh para malaikat untuk dicabut dari dirinya itu. Roh ini pada saat keluar dari jasad tergantung amalan seseorang. Ya, seperti telur yang remuk. Itu sangat sakit pada saat dicabut itu. Tapi rohnya orang yang soleh, maka telur itu seperti telur yang ringan, yang utuh, sehingga sangat ringan pada saat dicabutnya. Itu harusnya menjadi permintaan kita yang utama dalam bulan-bulan ini, di bulan Ramadan ini, supaya Allah memberikan izin kita pada saat sakaratul maut, kita diberikan keselamatan oleh Allah, bisa bersahadat, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka segala dosa-dosanya itu diganti dengan pahala oleh Allah. Itu nikmatnya. Dan itu yang sangat penting kita minta. Dan yang kedua, kita akan masuki nanti pada saat setelah melewati sakaratul maut adalah dinding batas alam barzah. Itu tempat penantian apakah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat atau golongan orang-orang yang merugi. Masih beruntung kalau ada orang yang masih mendoakan kita. Ya, pada saat jenazah dimandikan, pada saat jenazah disolati, kemudian ada orang yang masih berdoa, membacakan tahlil, berbuat doa dan tasbih, tahmid, kemudian dilimpahkan, minta kepada Allah supaya bacaan-bacaan itu menjadi teman kita nanti di alam barzah, menjadi penerang kita di alam barzah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam barzah, tetapi Rasul SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Karena itu orientasi cara berpikir kita, waktunya kita berubah. Mulai sekarang kita cari ya cara kehidupan yang baru untuk menyintai yang kita idolakan. Yang pertama pasti Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Ahlul Bait Rasul, orang-orang yang telah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya.
Karena itu ini kewajiban kita, dengan dikabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah telah mensucikan Ahlul Bait Rasul sesuci-sucinya. Itu maknanya kita wajib meniru mereka, minta supaya kita diberikan kesucian seperti mereka, dan kita menyintai mereka supaya kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Begitu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang kemampuannya terbatas, tetapi mereka punya rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, cinta yang luar biasa kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita kenal riwayat Salman Al-Farisi sampai mendapatkan gelar dari Rasulullah bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah keluargaku, kata Rasulullah. Itu makna yang luar biasa dan sangat menggembirakan. Juga para sahabat-sahabat yang lain gembira kalau mereka bisa menyintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amalan apa saja kalau kita sandarkan kepada yang kita cintai, insya Allah kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Dan doa-doa kita untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selamat, yang amalannya benar selama kehidupan di dunia ini, semoga kita juga akan dipertemukan dengan mereka semuanya itu. Dan kapan pertemuan itu? Yang pertama adalah saat sakaratul maut. Mereka akan datang, akan menjemput kita, akan menyingkirkan iblis atau setan yang akan mengganggu seorang pada saat sakaratul maut. Dan ini yang mesti kita ikhtiarkan. Dan cinta itu bukan cuma lisan, tapi cinta itu adalah amalan, adalah perbuatan, adalah laku yang mesti kita coba semampu kita. Apa yang bisa kita tiru dari orang-orang yang kita cintai itu. Rasul SAW terkenal dengan wajahnya yang indah dan selalu bersenyum. Maka kita kalau bisa bersenyum meniru Rasulullah SAW dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah ini amalan yang ringan dan luar biasa hasilnya. Karena senyumannya Nabi Muhammad itu tumbuh keluar dari batin yang bersih. Dan kita secara tidak sadar, pada saat kita melatih diri kita untuk banyak bersenyum dengan ikhlas, maka batin ini dibersihkan oleh Allah. Apalagi kalau batin ini kita latih untuk menyintai Nabi Muhammad, untuk bersenyum seperti senyumnya Rasulullah SAW, maka ini akan jadi bahan keselamatan nantinya, akan menjadi doa keselamatan. Mudah-mudahan di awal-awal bulan Ramadan ini Allah meringankan kita untuk bisa minta sujud, menangis kepada Allah supaya sakaratul maut kita ini dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita minta sujud kepada Allah supaya nanti jiwa kita ini dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, supaya Allah mengilhamkan kepada kita rasa cinta yang murni kepada orang-orang yang telah disucikan oleh Allah, dengan keluarganya Nabi Muhammad, dengan para syuhada, orang-orang yang diterima amalannya, dengan para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjuang, mengawal, membantu Rasulullah dalam perjuangannya, menyampaikan Al-Quran di muka persada bumi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan penjelasan, meringankan amalan-amalan kita, dan menerima supaya kita keluar dari alam, dari bumi ini dalam keadaan selamat. Supaya kita keluar dari bulan puasa ini juga dalam keadaan yang suci, yang telah diterima amalan kita oleh Allah, yang terjaga sampai kita kembali kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim.